Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih mengkaji sirah nabawiyah di pelataran Masjidil Haram. Saya membukanya dengan sebuah doa yang diucapkan sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulamanya sahabat. Doa yang senantiasa beliau baca ketika minum air Zam-Zam, yaitu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu keilmuan yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa shifaan min kulli da', dan kesembuhan dari semua penyakit. Nah, ini penting untuk dibaca. Senyampang masih berada di areal Masjidil Haram, kalau minum Zam-Zam mohon kesembuhan kepada Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian, pada pagi ini kita akan menuntaskan kajian pengantar sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kita sampai pada satu poin penting, yaitu peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa yang merupakan janji Allah Ta'ala ketika Rasulullah SAW dikejar-kejar keluar dari Mekah menuju Madinah. Maka Allah menjanjikan begini, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sungguh Dia yang memfardukan untukmu memperjuangkan Al-Qur'an betul-betul akan mengembalikanmu ke kampung halamanmu di Mekah. Nabi Muhammad SAW keluar dari Mekah itu dikejar-kejar, mau ditangkap, mau dibunuh. Dalam kondisi semacam itu Allah menjanjikan, oh tenang Nabi Muhammad, engkau kekasihku, engkau utusanku, kami akan memenangkanmu atas kaummu dan kamu akan kembali ke Mekah nanti. Maka pada tahun ke-8 Hijriah peristiwa itu terjadi. Tapi ada satu pertanyaan, bukankah ini masih fase gencatan senjata 10 tahun? Lah kok Nabi Muhammad mau menyerang Mekah, mau membuka Mekah? Maka jawabannya adalah peristiwa Fathu Mekah itu bulan Ramadan. 1 bulan sebelumnya pihak Quraisy melakukan pelanggaran kepada perjanjian. Mereka membantu salah satu suku untuk menyerang sekutu orang-orang di Madinah. Maka bulan Sya'ban Abu Sufyan kepingin memperbaiki perjanjian, tapi tidak dihiraukan, karena mereka yang pertama kali membatalkan isi perjanjian itu dan melakukan pelanggaran. Maka Nabi Muhammad di awal bulan Ramadan melakukan perjalanan naik onta atau naik Innova. Naik onta dari Madinah menuju Makkah. Kira-kira lama atau tidak? Posoan loh, bulan puasa entak-entak berangkat dari kota Madinah menuju Makkah, sekitar 450 kilo. Malang Pekalongan lebih gede. Para jamaah sekalian, ya jauh. Maka Nabi tetap berpuasa. Di satu tempat beliau sengaja di hadapan orang banyak minum, supaya orang tahu bahwasanya ketika safar itu boleh tidak berpuasa. Dan di antara sahabat ada yang berpuasa, ada yang tidak. Yang tetap berpuasa tidak mencela yang tidak puasa, dan yang tidak puasa tidak mencela yang berpuasa. Nah, ini sifat tasamuh. Para jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW membawa sekitar 10.000 pasukan, dibagi 3, memasuki kota Makkah. Sebelum memasuki kota Makkah, rupa-rupanya Abu Sufyan masuk Islam,
beberapa pembesar Mekah itu masuk Islam. Termasuk menjelang Fathu Mekah ini paman beliau namanya Al-Abbas juga berhijrah dan masuk Islam. Wa subhanallah, para jamaah sekalian, ketika memasuki Makkah ini tanpa perlawanan yang berarti. Mereka sudah ketakutan semuanya penduduk Mekah ini. Tanpa perlawanan yang berarti. Beberapa penduduk Mekah yang sangat memusuhi Nabi Muhammad dan keluarga beliau juga menyiksa umat Islam, melarikan diri melalui Jeddah. Di antaranya ada seorang namanya Ikrimah bin Abu Jahal, CS, ambek konco-konco nih. Dia mau melarikan diri, padahal istrinya masuk Islam. Juga ada beberapa yang lain. Para jamaah sekalian, Nabi Muhammad kemudian memasuki Ka'bah. Kemudian ini saya singkat saja, berkhutbah di hadapan orang. Di hadapan orang banyak. Dikumpulkan penduduk Mekah. Sebelumnya dikasih pengumuman, siapa yang memasuki areal Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang menutup rumahnya, dia aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Untuk mengangkat harkat martabatnya Abu Sufyan dibilang begitu. Para jamaah sekalian, ketika itu orang-orang Makkah itu ketakutan. Ada seorang sahabat mengatakan, Al-an yaumul malhamah, hari ini adalah hari pembantaian. Maka Nabi SAW menjawabnya, hal yaumul marhamah, onda, hari ini adalah hari untuk berkasih sayang. Jadi jangan ngajari orang Islam Valentinan ya. Jadi semenjak dulu kita ini sudah umat yang sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Nabi Muhammad SAW bertanya, menurut kalian apa yang bakal aku lakukan kepada kalian? Maka sontak penduduk mengatakan, akhun karim, ibnu akhun karim, Anda adalah saudara mulia, putra saudara kami yang mulia. Wa subhanallah. Maka Nabi Muhammad mengucapkan, tidak ada yang bakal aku katakan kepada kalian kecuali seperti ucapan Yusuf kepada saudaranya, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini kalian tidak akan dicela, tidak akan dilokno. Kalian semuanya silakan pergi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kalian semuanya. Dia maha penyayang di antara yang punya sifat kasih sayang. Idhabu fa'antum tulaqa, pergilah kalian semuanya, kalian bebas. Wah, penduduk Mekah seneng. Dan ini menunjukkan Nabi Muhammad itu berjuang bukan karena tendensi diri. Kemenangan nilai-nilai yang beliau perjuangkan ini yang lebih penting. Mari jamaah sekalian. Wah, sontak penduduk Mekah ini masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Termasuk diantaranya siapa yang masuk Islam? Hindun yang membelah dadanya Hamzah. Wahsy masuk Islam. Odiun kemudian dilobi sama Bilal, akhirnya masuk Islam karena kepeden. Takut dia. Dilobi sama Bilal, akhirnya masuk Islam. Ya, beginilah keadaan ketika Fathu Mekah. Nabi Muhammad selama Fathu Mekah ini berada di Mekah berapa hari? 19 hari. Beliau berada di Mekah 19 hari. Menerima orang-orang masuk Islam. Terbuktilah kebenaran risalah beliau. Karena penduduk seantero Jazirah Arab ini, mereka itu enggan masuk Islam itu dengan kalimat begini, jangan masuk Islam dulu. Kalau memang Muhammad itu benar, maka Tuhannya akan memenangkan dia atas kaumnya. Maka peta dakwah dan peta politik Islam pada waktu itu berubah dengan Fathu Mekah ini. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Siapa-siapa yang masuk Islam, berinfak, membantu perjuangan Nabi sebelum Fathu Mekah dan sesudah Fathu Mekah ini berbeda. Siapa yang membedakan? Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, sudah itulah kisah
Fathu Mekah, hari berkasih sayang. Satu lagi peristiwanya. Nabi bertanya, dan nandirek Utsman bin Abi Thalhah. Dia itu orang yang menjadi juru kunci Ka'bah. Juru kunci Ka'bah itu jabatannya jenenge Sidana. Sidana. Nandirek Utsman rek. Maka diberikan kepada Rasulullah, dibuka. Rasulullah sholat di situ. Bilal mengumandangkan azan. Dan setelah selesai sholat di dalam Ka'bah, Nabi Muhammad di lobi ambek dulu-dulure, ya Rasulullah, supaya kemuliaan keluarga besar kita itu berhimpun semuanya, maka otoritas untuk membagi air zam-zam sama jabatan untuk ngasih kunci Ka'bah ini diberikan keluarga kita saja. Tapi tidak mau. Maka beliau mencari, ini rek Utsman rek. Utsman bin Abi Thalhah tadi. Ini khudhuha khalidah talidah. Nah ini, Man Utsman, kunci ini kamu pegang turun temurun. Tidak ada yang merampas darimu kecuali orang yang zalim. Maka berkat keluhuran budi Nabi Muhammad SAW itu, ini Utsman langsung datang masuk Islam. Jadi inilah hebatnya dakwah Rasulullah SAW. Dengan kasih sayang beliau, dengan dakwah beliau, orang yang menyembah berhala menghancurkan sendiri berhalanya. Ini hebatnya. Sudah, kita langsung bertolak kepada acara berikutnya, yaitu Fathu Mekah selesai. Dari 10.000 orang sekarang menjadi 12.000 orang karena banyak orang masuk Islam. Nabi Muhammad berangkat ke daerah Hunain. Saya sudah cerita perang Hunain kemarin. Setelah Hunain beliau ke Taif. Kisah ini diabadikan di dalam surat At-Taubah. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Dan pada waktu hari perang Hunain, ketika engkau atau kalian wahai umat Islam takjub dengan jumlah kalian. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak ada faedahnya sama sekali. Artinya waktu itu para sahabat dan rombongan itu sok pede, 12.000 orang ini. Mereka dihujani panah sama tombak dari atas tebing. Kocar-kacir, Rasulullah ditinggalkan bersama beberapa puluh sahabat saja. Kemudian Al-Abbas berteriak, maka para sahabat balik meneh. Pada periode awal kalah, kemudian menang. Setelah itu bergerak ke Taif, menang pula, melakukan pengepungan di sana dan mendapatkan harta rampasan yang dibagi di tempat namanya Ji'ronah. Jadi Nabi SAW bagi harta rampasan perang yang paling banyak itu di mana? Ji'ronah. Kita kamarin ke situ. Nah, dari Ji'ronah ini setelah bagi harta rampasan perang, Nabi Muhammad langsung ambil mikot. Saya nggak perlu menjelaskan detail, sudah saya jelaskan di base tempo hari. Proses pembagian Ji'ronah itu Nabi dikritik oleh seseorang. Demi Allah, ini pembagian yang tidak karena Allah. Maka Rasulullah memerah wajahnya sambil mengatakan, lantas siapa yang bisa bersikap adil ketika Allah dan Rasulnya dituduh tidak adil? Sungguh dari keturunan orang ini dan pengikutnya akan muncul orang-orang yang begini. Nah, itu cikal bakalnya Khawarij. Para jamaah sekalian. Nah, Nabi umrah ya dari Ji'ronah. Setelah dari Ji'ronah, umrah selesai, beliau pulang ke kota Madinah bersama rombongan orang-orang Ansor dan yang lainnya. Para jamaah sekalian. Nah, saya tadi menjelaskan bahwasanya setelah Fathu Mekah itu ada peristiwa luar biasa. Peta politik Islam, peta dakwah berubah. Maka terjadilah tahun itu disebut sebagai tahun wafud, tahun perutusan. Artinya dari kabilah-kabilah Arab di sekitar Mekah, Madinah itu semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Oke? Ini firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat
manusia memasuki agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Dulu sebelum Fatu Mekah, orang masuk Islam itu ngicirit situ, loro, limo. Kalau sekarang langsung sakampung, satu kabilah. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang diutus Rasulullah SAW ke kota di daerah Yaman sana, saya ini utusannya Rasulullah untuk menyampaikan begini-begini. Nggak sampai keterangan, ya baru 1-2 slide langsung masuk Islam kafir. Itu dampak dari Fathu Makkah. Para jamaah sekalian, ada satu peristiwa lagi, yaitu Perang Tabuk. Perang Tabuk. Kita kemarin di kota Madinah di bulan Rajab pada tahun yang ke-9 insyaallah, itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan satu peperangan konfrontasi terbesar dengan Romawi. Jadi jauh, Tabuk dari Madinah itu 1000 kilo. Nabi Muhammad berusia sekitar 60 sekian, 61-an. Beliau harus bergantian naik kendaraan bersama 6 atau 7 orang. Wis ngene wis, Pak Sugeng. Sampean nang Jakarta sepeda pancalan mbek wong 6 gantian numpake. Tutuk Malang nang Jakarta. Gelem sapa? Usia 61. Ya apa berat apa enggak? Enggak berat ya. Alhamdulillah. Ini ikut kafilahnya Rasulullah cocok. Tapi Anda harus tahu, perang Tabuk ini di musim panas. Biasanya Rasulullah kalau mau berperang itu silent. Khusus perang Tabuk, 6 bulan sebelumnya Rasulullah sudah menyebutkan, ayo 6 bulan gas kita mau ke sana. Di musim panas, tempatnya jauh, yang dihadapi adalah Romawi. Hah? Satu kecamatan di Malang Selatan musuh Amerika dulu, Pak. Agak masuk akal lagi. Demikianlah keadaan Rasulullah dan para sahabat itu. Perang Tabuk ini perang yang sangat luar biasa. Diabadikan di dalam surat At-Taubah mulai ayat yang ke 90-an sampai 100 sekian. Sampai pada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin dan seterusnya itu. Para jamaah sekalian, hasil dari perang Tabuk ini sama-sama menahan diri. Sama-sama menahan diri. Tidak terjadi konfrontasi fisik secara langsung. Padha wedine ya Rasulullah tidak. Tapi Romawi dengan kekuatan berpuluh kali lipat itu mereka mikir-mikir. Nggak berani mereka. Nah, setelah itu Rasulullah kembali. Beberapa orang yang tidak ikut itu nanti ada kisah yang sangat dramatis di dalam sebuah hadis yang paling panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada kisah pertobatannya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Silakan dibaca di sana. Itu sangat bagus sekali. Bagaimana keteguhan para sahabat dengan ujian iman. Para jemaah sekalian, setelah perang Tabuk, maka kemudian ada peristiwa Amul Wafud tadi, tahun perutusan semakin banyak orang masuk Islam. Nah sekarang ini, yaitu peristiwa Haji Wada. Haji apa Pak? Nah ini untuk sekaligus menghibur saudara-saudara kita supaya tahu kewajiban haji itu diwajibkan atau perintah haji itu dikemukakan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-6 Hijriah. Syekh Wahid Abdus Salam Bali di dalam kitab beliau, perintah haji itu tahun ke-6. Tapi Rasulullah SAW baru melaksanakannya itu beberapa tahun setelah itu. Ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Sekalian manusia, Allah telah memfardukan kepada kalian haji, maka hajilah. 1 tahun setelah itu Abu Bakar menjadi Amirul Hajj, kemudian menciptakan prakondisi untuk nyaman orang-orang berhaji. Kemudian baru tahun berikutnya Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji. Haji pertama dan haji terakhir. Namanya saja haji wada, haji pamitan. Para jemaah sekalian, tidak kurang
dari 100.000 orang mengikuti Rasulullah berhaji. Loh, untuk ukuran zaman itu ya 100.000 itu banyak, luar biasa banyak. Saya tidak bisa membayangkan Nabi waktu itu ngasih khutbah itu gak speaker apa enggak itu. Tak gitu toh Pak. Ini ngomong kepada sekian gelintir orang saja, yang belakang sudah nggak pasti mendengar. Ya, maka demikian. Jadi Rasulullah melaksanakan haji yang pertama dan terakhir. Beliau juga melaksanakan namanya khutbah Arafah. Ketika khutbah Arafah ini yang terkenal ini, Nabi menyampaikan intisari ajaran Islam. Pada setiap kali beliau menyampaikan satu poin, beliau mengangkat tangan sambil mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, aku telah menyampaikan risalah ini. Terus begitu. Lebih detailnya tentang haji ini Anda bisa mengkaji di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Lebih detailnya. Para jemaah sekalian, sekitar 2 bulan lebih sedikit setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang haji, terutama haji itu bulan apa? Saya ngetes saja. Haji mesti bulan Dzulhijjah. Dzu itu yang memiliki, Dzulhijjah bulan yang memiliki haji. Setelah Dzulhijjah, Muharram tahun baru Islam. Setelah Muharram, Safar. Oke? 2 bulan setengah lebih sedikit, di ujung bulan Safar Rasulullah mulai sakit. Sembuh ngimami lagi, tapi duduk. Sakit lagi. Kadang-kala beliau cuma membuka pintu selambu saja, dilihat, tutup lagi. Terus seperti itu. Sahabat mulai resah. Dan Anda perlu tahu, beberapa waktu sebelum beliau wafat itu beliau menyampaikan kepada Fatimah, Dok, ayo biasanya malaikat Jibril itu datang kepada saya itu cuma 1 kali, ini kok 2 kali. Sepertinya ini sebuah isyarat tentang dekatnya ajal bapakmu ini, Dok. Maka Fatimah menangis. Setelah Fatimah menangis, dibisiki kali kedua. Morong guyu Fatimah. Nah, Sayyidatina Aisyah yang melihat fenomena itu bertanya. Setelah Rasulullah wafat, tanya nang Fatimah. Ternyata itu isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah. Kemudian yang kedua, dari keluarga besar Rasulullah SAW, orang yang pertama kali menemui Rasulullah atau menyusul Rasulullah setelah kematian beliau adalah Fatimah. Sekaligus Fatimah adalah pimpinan wanita di surga kelak. Para jemaah sekalian, di ujung usia Rasulullah SAW ini semakin banyak ayat-ayat turun. Kalau versi Indonesia katanya ayat yang terakhir turun itu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Padahal setelah itu masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an turun. Satu di antaranya dan yang paling akhir turun menurut Imam Suyuti yaitu 1 halaman ayat riba itu. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sampai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat yang paling akhir turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu memang umat akhir zaman semacam kita itu hati-hati dengan ini. Ini pesan terakhir Rasulullah, ojo riba gitu. Para jemaah sekalian. Nah, pas hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun 10 kenabian atau 10 kenabian 10 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Saya tidak bisa menceritakan dengan detail bagaimana kisah wafatnya ini. Nanti saya tutup dengan sebuah ayat saja. Nabi wafat hari Senin, beliau dikuburkan pada Selasa malam atau Rabu dini hari atau Selasa malam. Setelah proses pembaiatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Para jemaah sekalian, saya tutup dengan begini.
dengan 2 poin. Yang pertama, satu ayat dikemukakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang merasa kehilangan dan kehilangan keseimbangan berpikir saking cintanya kepada Rasulullah. Maka di tengah-tengah puyengnya masyarakat itu, bingungnya masyarakat sahabat itu, sahabat Abu Bakar menukil satu firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Nabi Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Telah berlalu sebelum beliau itu rasul-rasul yang banyak. Apakah jika beliau wafat atau beliau terbunuh, kalian akan murtad dari agama kalian? Siapa yang berpaling ke belakang dan murtad dari agamanya, sekali-kali sikap itu tidak mencederai Allah sedikit pun. Kelak Allah akan membalas mensyukuri dengan baik orang-orang yang pandai bersyukur. Maka para jemaah sekalian, Abu Bakar menegaskan, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah wafat. Siapa yang menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, maka Allah itu Hayyun Qayyum, Maha hidup lagi senantiasa mengurusi makhluknya, tidak akan pernah mati. Itu satu. Jadi banyak orang murtad setelah itu, kabilah-kabilah yang barusan masuk Islam. Yang kedua, cerita penutupnya adalah sahabat Abu Bakar sama sahabat Umar setelah Rasulullah wafat itu melestarikan kebiasaan Rasulullah, yaitu berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman. Abu Bakar ngajak sahabat Umar, Umar, emelak. Lapo? Biasanya Rasulullah berziarah ke rumahnya Ummu Aiman. Oh iya saya. Ketika Umar sama Abu Bakar datang ke rumahnya Ummu Aiman, maka Ummu Aiman nangis. Maka Abu Bakar bilang, wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak yakin, masih ragu dah? Kalau apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada bagi Rasulullah daripada di samping kita. Lah aku rolek iku. Cuman saya menangis ini karena dengan wafatnya Rasulullah maka terputuslah wahyu. Itu yang membuat aku menangis. Maka 3 orang ini menangis berjamaah. Para jemaah sekalian, satu di antara musibah terbesar setelah wafatnya Rasulullah SAW itu adalah wahyu terputus. Tidak ada tambahan lagi pewahyuan, tidak ada lagi ke Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pengantar sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu memantik rasa ingin tahu lebih banyak lagi. Paling tidak milikilah satu kitab hadis di rumah Anda yang hari demi hari dibaca. Konon seseorang kalau mencintai orang lain itu memiliki sesuatu yang mengingatkan kepada yang dicintai. Saya yakin ini memiliki foto istrinya. Saya yakin beliau ini memiliki foto anaknya atau siapalah. Foto bapaknya, foto orang-orang yang dicintainya pasti punya gitu. Dompetnya ya ngono. Nah sekarang cinta kita kepada Rasulullah SAW ini di rumah sampean ibu, ono ndak sesuatu yang membuat Anda ingat kepada Rasulullah? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat manfaat semuanya dari pembicaraan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.